dia awalnya itu yang 1400. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata yang 1400 itu kurang durable. Oh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita dari Gridle Garage Media atau kita sebut dengan GG Media. Jadi pada topik hari ini kita akan mereview sambil ngobrol-ngobrol santai mengenai VW Polo yang ada di belakang ini. Namun sebelum itu boleh perkenalan dulu bro? Halo semuanya, perkenalan gua Andrew sebagai pemilik Snow Polo ini. Oke, jadi Bro Andrew mau nanya nih. Boleh kan gue tanya-tanya nih Boleh, mobil tanya ini? apa aja. Oke, jadi gue mau nanya nih. Jadi ini mobil Polo apa tahun berapa? Jadi ini VW Polo yang 1.2 TSI tahun 2017. 2017. Jadi yang pre-facelift. Oh, pre-facelift. Bedanya facelift sama pre-facelift itu apa ya? Dia bedanya kalau yang pre-facelift itu, jadi sebenarnya VW Polo itu dia awalnya itu yang 1400. Oke. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata yang 1400 itu kurang durable. Oh. Dia masalah di mekatronik, dia masalah di DSG-nya. Karena yang kita tahu juga kalau VW Polo ini yang masuk ke Indonesia itu dia DSG, nggak ada yang manual. Oke, berarti yang 1400 itu ada manualnya ya? Atau Nggak ada juga, DSG DSG juga doang? semuanya. Jadinya orang-orang tuh juga pada komplain, kayak beli VW di Indo kenapa rusak-rusaknya sama semua nih mekatronik. Berarti kan salah dari VW-nya nih gitu. Benar-benar. Berarti dia 1400 itu sama kayak Golf MK6 gitu bukan? Dia sama kayak, sama kayak Golf MK6. Tapi Oke. dia beda. Dia non turbo. Oh, dia yang non turbo. 1400. Oh, kalau yang Golf kan turbo Golf, ya iya. dia. Golf turbo. Terus kenapa lu milih Polo? Kan maksudnya kan dengan budget dengan Polo ini kan masih ada banyak varian kan yang lainnya. Terus kenapa Polo? Kalau dari segi gua, sebenarnya gua itu into ke mobil Eropa. Jadi sebenarnya lebih demen sama mobil Eropa dibandingkan mobil Jepang. Tapi bukan berarti gue bilang mobil Jepang jelek ya. Mobil Jepang juga bagus, cuman memang preferensinya itu mobil Eropa. Apalagi tagline-nya si VW ini tuh kalau kalian lihat dari websitenya, itu your first German car. Iya sih, Jadi, benar sih. ya udah deh kita coba aja ya VW Polo. Tapi kalau lu sebelum ngambil Polo, lu ada pilihan lain nggak? Ada, dulu tuh pengen banget ngambil yang Golf MK7 yang TSI. Oh, dia berarti 1400 juga ya? 1400. Oke. 1400. Tapi memang yang Golf itu, jadi historinya tuh sebenarnya kalau dari VW itu, kalau yang masuk ke Indo ya, yang tahun 2015 lebih tua, 2015 ke belakang, itu dia kurang bagus. Karena infonya katanya R&D-nya itu dari Jerman langsung. Oh. Jadinya kan kalau misalnya nyesuaiin sama iklim di Indonesia itu kurang bagus. Ya, karena beda sih emang iklimnya kan. Karena di sini juga. panas banget ya. Benar. Sekarang aja nih panas nih, makanya banyak komplimenterinya nih, dingin-dingin semua. Jadi makanya lu pilih ambil Polo. Ambil yang Polo. Nah, yang Polo itu, yang 1400 itu kan masih 2015 ke atas. Iya, benar. Nah, yang 1200 itu 2015 ke bawah. Nah, Hmm. infonya juga katanya R&D-nya yang 2015 ke bawah itu nggak Polo doang ya, semuanya kayak Golf, kalau ada yang baru, Sirocco pun, itu dia masuk ke R&D-nya itu udah di India. Oh. Jadi iklimnya tuh sebenarnya udah sama kayak di Indonesia, Iya, makanya iya. lebih durable. 11-12 lah iklimnya 11-12. berarti ya. Nah, yang 2015 ke sekarang tuh orang udah mulai nyaman pakainya karena yang masalah mekatronik itu udah hampir nggak ada. Kalaupun ada, biasanya karena masalah tuningan, kayak lu tuning mesin terlalu pol, tapi transmisinya nggak dituning, akhirnya keteteran sendiri, Jebol mekatroniknya jadinya jebol gitu juga. ya. Iya. Oke. Tapi lu selama pakai Polo, berarti ini lu udah berapa lama pakai Polo? Ini kebetulan gue ngambil second, Oke. jadinya gue baru ngambil waktu itu 2020 pas zamannya COVID. Berarti waktu itu- kurang lebih udah 4 tahun ya? Kurang lebih 4 tahun Iya, ya. 4 tahun. udah negara. Oke. Tapi selama ini lu pakai ada kendala atau apa nggak? Kayak dari mekanya kah yang 1.2 serewel kayak 1.4 atau enggak? Enggak sih ya, yang 1.2 sih gue belum dengar ada yang mekanya jebol. Sejauh ini teman-teman gue juga pun kayak belum ada yang dengar ada yang 1.2 tuh jebol, meskipun dari tuning gila-gilaan ya. Bener-bener. Berarti dia lebih kasarnya lebih awet ya? Lebih awet, paling ya masalah biasa lah kalau Eropa kan di sensor-sensor ya, kayak Iya, speed benar. sensor, terus
water pump. Ini juga masalahnya itu sebenarnya di water pump. Jadi water pump tuh ya per 5 tahun tuh lu udah harus ganti. Karena dia ada rembes-rembesnya. Efeknya waktu itu gue pernah pas yang lu ngajakin ke PIK waktu itu, yang kita ngetes, itu sempet waktu itu gue ngisi air radiator tuh full, bener-bener diambang full. Selesai balapan tuh di PIK, bukan balapan ya, kayak ngetes lah, friendly match gitu. Kita tes-tesan kan geber-geber terus. Sampai di rumah itu udah di bawah low. Oh berarti nguras banget dong? Nguras banget waktu itu pas sebelum si water pumpnya dibetulin. Karena dia rembes terus, karena di pol terus kan. Jadi kan si water pump itu kan pompanya cepet dan tinggi banget tuh pressure-nya. Akhirnya rembesnya makin banyak. Jadi malah kebuangnya sebenarnya bukan kebuang ke buat ngedinginin mesin, tapi kebuang ke jalanan semua. Iya. Berarti kayak ngacir aja gitu. Ngacir aja, iya. Tapi dengan itu berarti spare part segala macam tuh mahal nggak sih? Kalau spare part sebenarnya relatif ya, tergantung beli di mana. Kalau di servis resminya pasti mahal. Tapi kalau di servis resmi tuh mereka ada kayak kayak diskon gede lah kalau buat pelanggan yang setia gitu. Kayak misalnya service recordnya lengkap, terus apa-apa misalnya ada maintenance atau service segala macam itu di mereka bisa kasih diskonnya gede, lumayan. Gitu. Tapi lu berarti servisnya di mana nih? Ini service di VW, VW resmi. Jadi service recordnya pun lengkap. Lengkap ya? Ya, tapi kalau dibilang mahal sebenarnya kalau buat service tuh nggak mahal ini. Karena buat mobil Eropa dia servisnya itu per 1 tahun servis rutinnya atau 10.000 kilometer per 1 tahun. 1 tahun. Kalau mobil Jepang kan biasa 6 bulan ya. Iya benar. 6 bulan atau 5.000 kilometer. Nah kalau ini per tahun dan sekali servis biasa kalau yang normal-normal aja kayak gak minta cek apa-apa kayak udah ngikutin buku resminya aja itu paling cuman 3 juta 4 juta aja. Jadi sebenarnya sama aja kayak mobil HRV ya, atau kurang Honda lebih Jazz. sama lah kayak mobil Jepang ya. Betul. Tapi dengan powernya sih beda lumayan. Powernya beda ya, ini bisa lumayan lah ngedayung di sana tuh bisa tuh. Sombong amat. Yang katanya stage 2. Oke. Tapi lu selama ini awal-awal lu modifnya apa? Awal-awal pertama-tama langsung velg. Oh, velg. Karena nanti ditunjukin aja velg awalnya tuh sumpah jelek banget tuh kayak. Oh, berarti lu pas banget. ambil itu bukan dalam kondisi yang stok gitu ya? Stok. Tapi udah ganti kayak velg segala macem gimana? Itu pas gua ambil langsung seminggu kemudian gua langsung ganti velg. Karena udah ada inceran sebenarnya velg ini. Oke. Jadi dulu bokap gua juga ada into ke mobil ini. Jadi kayak dia ikut andil buat modif-modif. Pas cari-cari referensi itu sebenarnya bokap gue tuh kurang demen sama velg-velg kayak TE, kayak CE, kayak terlalu racing menurut dia. Iya. Dia demen tuh mobil kelihatan elegan. Jadinya cari-cari velg HSR inilah yang jadi pilihan. Kalau boleh tahu ini velg HSR apa? Ini HSR namanya Merkin. Jadi kalau imitasinya sebenarnya ini kayak velgnya BMW ya, yang M6 ya ini. Iya, kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Dia ring berapa sama lebar berapa? Ini ring 17, lebarnya kalau nggak salah 7 atau 7,5 gitu. Gua lupa ya. Tapi rata? Depan belakang? Kurang keluar dikit menurut gua. Jadi ET-nya tuh kurang keluar dia. Sebenarnya harus kasih spacer. Cuman kalau pakai spacer tuh gua harus ganti kayak nut bautnya itu semuanya harus digantiin. Jadi waktu itu pernah sempet nanya ke bengkel langganan ban deket rumah gua, katanya dia nggak punya nutnya, jadinya nggak berani dia ngasih spacer. Jadi ya belum diurus lah sampai sekarang. Ini ring 16 ya atau 15? Ring 17. Oh 17. Ini 17, naik 2 ring dari yang orinya. Orinya itu berarti ring 15? 15. Oke. Dia ring 15. Nah tapi kalau VW Polo tuh entah gimana, setiap tahun tuh kayak ada refreshment-nya. Jadi speknya tuh beda-beda terus. Mau yang tahun 2015, 2016, 17, 18 sampai akhirnya yang facelift tuh dia beda-beda semua. Bedanya tuh apa tuh? Refreshment apa tuh? Dia refreshment-nya ada aja tuh kayak akal-akalan gitu mereka biar ya mobilnya biar laku ya. Mungkin ya kayak tambahan-tambahan gitu ya. Jadi kalau 2015 tuh dia kayak bener-bener stok lah. Bener-bener mobil udah. Oke. Nggak ada apa-apa. Nah terus naik ke 2016, 2017 tuh dia kasih body kit. Jadi ini ada body kit tambahannya tuh asli dari si VW-nya. Oke. Kayak side skirt, front bumpernya, front lipsnya dikit sama yang di belakang. Gitu. Terus sama di dalamnya nanti di interiornya itu ada kayak armrestnya di tengah. Biasanya nggak ada? Nggak ada tuh. Yang 2016, 2015 tuh gue cari nggak ada. Ada armrest sama ada yang
sentral AC-nya loh yang di armrest tengahnya itu. Oh, di bagian belakang. Di bagian belakangnya. Tapi di bagian tengahnya dia Betul, ya. Nah, yang Oke. sisanya tuh nggak ada, kayak bener-bener kosong gitu aja lah. Oh, Kayak lu beli Xenia tapi versi yang paling murahnya kayak gitu tuh. Kosong gitu aja Berarti kayak tuh. plong gitu aja Plong ya. aja, ya. Nah, tapi lucunya, padahal kan armrest ini kan guna ya, ada AC-nya. Iya, benar. Tapi dia naik tahun kayak makin baru tuh yang 2018, 2019 tuh berubah lagi tuh kayak speknya itu. Jadi yang 2018 tuh dia udah nggak dapet body kit, tapi ringnya naik jadi ring 16. Terus yang tengahnya hilang, konsol tengahnya hilang, buat armrestnya, AC-nya hilang yang tengah, tapi dikasih cruise control dan sebagainya. Oh, justru malah kayak ada beberapa parts yang dikurangin, tapi ada juga yang ditambahin gitu. Betul, iya. Ya karena gue ngambil mobil second 2020 juga kan sebenarnya opsinya banyak tuh, gue bisa milih tuh dari yang 2015, 2017 Bener. atau spek yang 2018 ke belakang. Bener. Tapi ya menurut gue yang paling penting sebenarnya AC sih ya. Iya benar sih. Karena Soalnya kita panas gitu. juga di Indo kan. Iya, kayak cruise control nggak kepake. Kayak lu pakai mobil gini keluar kota itu juga capek gitu. Iya benar. Sempit soalnya. Oke. Tapi ini lu udah dipendekin atau emang standar kayak gini? Ini udah dipendekin. Pakai apa? Pakai lowering kit. Lowering kit. Mereknya Falkland. Oh. Falkland Spring. Awalnya itu nih berapa jari sih depannya sama belakang? Wah, Lebih tinggi banget atau bedanya jauh atau enggak? Bedanya jauh. Mungkin dulu pas gue lupa, gue nggak ngecek pas yang pakai velg standarnya tingginya berapa jarinya. Tapi kan abis ngambil kan seminggu kan abis itu ganti velg. Nah pas ganti velg itu lumayan lama tuh, kayak setahun 2 tahunan itu gak gue ganti-ganti lowering kit gara-gara ya waktu itu gue belum kerja juga, jadi masih ngandelin uang jajan kan sayang ya. Jadi masih budget mahasiswa. Masih budget mahasiswa banget nih, bener. nggak disupport orang tua juga. Nah jadinya tahan akhirnya sampai kerja baru gue pasang lowering kit. Itu dulu tuh sekitar 2 jari 3 jarian lah. Depannya 2 jari, belakangnya tuh 4 jari. Oh berarti dia rada nungging. Rada gitu ya? nungging, iya. Nah dulu diakalinnya pakai ban yang lebih tebel. Jadi yang kalau belakang. yang depan belakang. Oh depan belakang. Jadi yang depan itu dapat ring, speknya itu 205/50 dulu sebelum pakai lowering kit. Nah setelah pakai lowering kit kan masih yang spek yang 205/50 ini. Ternyata gesrot, bener-bener gesrot, baru keluar bengkelnya langsung serak-serok. Pokoknya jalanan mulus saya itu serak-serok terus tuh. Jadi nggak enak lah, kayak langsung lah abis ganti lowering kit tuh gue langsung ke toko ban, turunin si dinding bannya itu jadi 45. Nah 45 ini no problem sama sekali, nggak gesrot sama sekali, mau diisi full orang 5 orang makan kenyang semua di Senayan gitu, nggak Tapi aman gesrot. gitu ya berarti ya. Aman semua. Tapi lu waktu itu pakai yang 205 berapa? 205/50. Itu pakai velg ini atau Sama standar? sama velg ini juga. Oke. Berarti dari awal lu punya ini terus lu modif yang pertama kali itu berarti velg ya? Velg. Terus habis itu velg? Abis itu masuk ke sektor lampu. Jadi lampu satu-satu tuh gantiin LED. Sampai akhirnya semuanya sekarang udah full LED. Sampai sen, sampai yang interior itu LED semua. Oh iya. Biar lebih terang juga ya. Biar lebih terang, lebih manis lah warna. Tapi emang lampunya. lampu standar dia itu udah cukup terang atau buat lu kurang gitu? Buat gua kurang ya, karena gua nggak demen sebenarnya lampu halogen tuh. Kuning gitu tuh gua nggak demen sebenarnya. Iya. Tapi emang lebih cocok kan pakai lampu yang ada putih gitu iya, sih. yang putih lebih modern kelihatannya. Oke. Berarti bentar gue mau nanya. Berarti yang bumper depan tuh side skirt sama belakang itu tambahan jadinya atau Tambahan, add-on. Tapi dia nggak jual terpisah. Lucunya si VW itu. Oh. Jadi lu mau cari nih misalnya nih, sekarang kan ya jangan kan sekarang, dulu gitu misalnya yang 2015 mau ditambahin body kit ini tuh nggak ada. Kayak dia nggak jual terpisah si body kitnya ini. Jadi kalau seandainya amit-amit kecelakaan atau copot di jalan, ini lucunya juga dia nggak pakai baut jadi si body kit ini. Oh, jadi langsung add-on gitu? Jadi add-on, bukan. Jadi di bumper standarnya dia, habis itu cuma disilan sama mereka. Oh, disilan. Iya, dulu tuh sempat pernah pas dipakai bokap, di parkiran, untung dia pas dia ke belakang, ternyata body kitnya copot, katanya ke bawah. Jadi kan ngeri-ngeri sedap juga. Iya benar sih. Kalau jalan tiba-tiba ngelenteng-lenteng. Iya, tiba-tiba hilang di jalan kan nggak lucu nih, nggak ada penggantinya nih. Gitu. Berarti ini dia, lu ganti bumper depan? Enggak, bumper nggak diganti. Oh. Memang begini. Nah yang facelift tuh beda lagi. Dia bentuknya kayak bumpernya GTI kalau di luar VW. Oh iya tahu.
Oke. Berarti abis itu lo ada modif apa lagi nih? Abis lampu, terus perintilan-perintilan lah ya, kayak karbon spion, terus kayak diffuser. Oke, Diffuser itu nambah juga di belakang. Itu custom atau gimana? Custom. Oh, custom. Itu custom. Karena kan ya tadi gue bilang tuh speknya kan beda-beda. Ya, benar. Ukurannya tuh beda-beda. Jadi gue nggak bisa pakai yang standar punya. Jadi harus di custom semuanya. Karena benar. stoknya juga jarang sebenarnya. VW Polo ini kan juga pemainnya tuh dikit ya di Indonesia tuh nggak gitu banyak dibandingkan Honda Jazz gitu. Iya, benar. Honda Jazz kan tuh banyak banget gitu. Mungkin orang-orang ngira kayak yang mereka denger ngerawat VW itu rewel atau ribetin gitu segala macam. Jadi lebih baik milihnya yang ke Jepang segala macam. Yang banyak lah spare partnya, jadi bisa ada pilihannya gitu. Berarti ya sebenarnya ambil VW itu ya tergantung hoki-hokian juga nggak sih? Hoki-hokian sih sebenarnya. Tergantung kondisi mesinnya juga ya. Iya, kalau makainya jorok juga sebenarnya mobil apapun juga pasti iya sih benar. juga. Jadi kalau misalkan kayak jarang ganti, yang simpel-simpel aja deh kayak oli segala macam, kayak telat ganti oli. Itu juga sebenarnya faktornya ke mesin juga kan. Iya. Usia mesin. Betul, ke usia mesin. Terutama ini kan DSG ya. Iya. Dia kan dual clutch DSG. Jadi yang jadi notes buat dari VW-nya itu pas gua pertama kali ngambil juga dia bilang katanya yang penting oli DSG-nya itu rutin aja digantinya sesuai dengan buku panduannya. Kalau buku panduannya tuh sekitar 40.000 km diganti. Jadi tiap 40.000 tuh lo harus kuras, harus lu ganti lagi supaya dia nggak kotor lah. Meskipun lu pakai nggak pakai, ikutin lah buku panduannya. Iya, karena oli kan ada umurnya juga meskipun nggak lu pakai gitu. Walaupun ada olinya juga, tapi kan harus tetap diganti. Harus diganti, ada usianya itu. Iya benar. Terus abis itu lu ada modif apa lagi nggak? Kayak knalpot, mesin gitu. Abis pasang perintilan, abis itu gua naik ke knalpot. Jadi knalpot itu baru akhirnya diganti karena dulu sebenarnya agak menimbang-nimbang ganti knalpot. Sebenarnya orang-orang tuh juga bilang kayak lu beli VW ngapain gak ganti knalpot gitu. Justru kan orang ngincer di SG Fart-nya itu. Benar. Kayak lu percuma gitu kalau misalnya nggak ganti knalpot. Akhirnya ya udah deh, beraniin diri ganti knalpot. Soalnya yang gue takut tuh dengung. Kan jadi yang make nggak nyaman, gue jadi make harian ini juga nggak nyaman, mau bawa jauh juga nggak nyaman, kan nggak enak ya. Tapi ini lu pakai daily atau gimana? Ini pakai daily. Oh, daily. Buat ke kantor. Jadi sehari-hari pakai ini. Akhirnya ganti knalpot, udah deh. Ternyata minta settingannya yang jangan terlalu berisik, nggak terlalu dengung, asal fartnya keluar aja. Ternyata nyaman sih. Berarti lu gantinya apa aja nih yang knalpot? Knalpot ganti dia dari catback. Jadi sisa downpipe ini sekarang. Nah itu catback, resonnya tuh tadinya ada 2, dihilangin 1, ganti reson aftermarket. Si pipanya itu digedein sedikit. Gue lupa sih persisnya berapa, kayaknya 2,5 deh. 2,5 inch digantinya. Kalau boleh tahu lu ganti knalpot di mana tuh? Di Wuzi. Di Tangerang. Oh, di Gading Serpong ya? Gading Serpong. Oh iya. Tapi lu dengan knalpot sekarang ini lu ada trial and error-nya nggak? Atau lu sekali modif buat knalpot jadi udah enak, jadi nggak ada kayak ngerasa apa-apa lagi gitu? Kalau trial and error nggak ada. Jadi ini langsung pokoknya pertama kali dipasang sampai sekarang ini knalpotnya. Berarti. Tapi sebenarnya ada sedikit kayak pengen dirubah lah, karena lucunya tuh pas awal-awal ganti itu bahkan gue baru keluar dari bengkelnya, pas ngetes gue belum bayar nih, itu gue geber, dia kayak di atas 3.000 RPM tuh kayak ada bunyi ngiknya gitu. Gue nggak tahu itu suara apa sampai sekarang. Tapi sampai sekarang masih? Kebetulan sekarang tuh udah hilang, nggak tahu kemana itu suara. Dulu orang bengkelnya tuh bilang katanya ini suara fleksibel lah atau suara turbonya lah gitu. Kayak menurut gue ini bukan suara turbo gitu. Tapi gue juga nggak tahu ini suara apa. Karena dia pokoknya konsisten lah. Dia keluarnya itu di atas 3.000 tuh, kalau gue geber tuh bunyi dia ngiknya gitu. Ya di satu sisi ya mungkin orang nggak ngerti kan ngira turbo. Iya benar. Tapi kalau orang yang kalau denger kayak mobil Colt diesel apa yang nganter barang gitu tuh ganti knalpot kan ada suara gitu juga. Bener. Gue jadi malu kadang kalau digeber kayak kok ada suara aneh nih gitu. Tapi lu selama pakai knalpot yang sekarang ini ada ngempos atau apa nggak? Atau padet terus? Di bawahnya agak ngempos. Oh, di bawahnya. Di bawahnya ngempos karena kan pipanya jadi gede. Iya benar. Jadi kan si volume angin yang ngisi si pipanya ini kan jadi
butuh waktu ya, Iya. butuh waktu. Jadinya pas digeber awal itu pasti ngempos dia. Tapi top speed tuh dapat lebih tinggi. Top speednya dapat lebih tinggi. Ini dengan kondisi ECU standar ya. ECU Ini standar. belum diganti, belum di remap ECU-nya. Oh. Jadi masih ECU standar dia semuanya. Oke. Berarti abis itu lu mesin berarti belum ada diapa-apain. Mesin nggak diapa-apain. Cuma paling ganti ini sih replacement filter. Oh iya. Replacement filter yang BMC. Oh pakai BMC. Pakai BMC. Oke. Tapi lu dengan spek sekarang yang maksudnya belum di remap, cuma ganti modal knalpot segala macam, itu bensinnya ngaruh lebih boros atau gimana? Enggak sih, sama aja Masih ya. sama ya? Bensin sih sama aja. Ini irit banget bensinnya sih kalau diakuin. Ini lu pakai RON berapa? Ini sekarang lagi pakai V-Power. V-Power. Dia requirement-nya itu dulu pas pertama gua ngambil juga, orang VW-nya itu langsung ngomong kayak lu nggak boleh sama sekali pakai Pertamax. Minimal dia RON 95. Oke. Nah, ya tergantung harga juga karena harga kan berubah-berubah Iya, terus. apalagi sekarang makin lama makin naik kan gitu Iya, bensin. kayak udahlah ngelihat aja tuh kalau misalnya V-Power yang RON 95, ini V-Power biasa bukan yang Nitro Plus. Oh iya. Dia nggak direkomend pakai Nitro Plus karena katanya mesinnya jadi panas. Oh lebih cepat panas. Lebih cepet panas, lebih gampang panas dia. oke. Nggak tahu lah, karena kan memang euronya beda ya antara Shell sama Pertamina. Tapi kalau misalnya pakai Pertamina, pakai yang turbo itu udah cukup banget katanya. Cukup ya? Itu aman. Oke. Tapi Gitu. lu pernah nggak kayak sekali-sekali kayak coba pakai yang RON 92? Enggak. Atau lu pernah denger nggak kalau misalkan pakai RON 92 itu bakal ngaruh apa gitu kayak? Gue nggak pernah pakai yang 92, tapi setiap kali gue servis ke VW, itu sebenarnya ada aja tuh orang komplain tuh. Kayak orang setelah gue atau sebelum gue itu pasti ada yang komplain. Kayak, Pak ini kenapa mobil saya digas nggak bisa, nggak ada tenaga, atau kenapa pas jalan crawling gitu, misalnya di macet-macet kayak pelan-pelan gitu tuh, rada geter dan sebagainya. Oh rada berebet juga. Iya, kayak dia Oke. geter dulu gitu kayak deret gitu dulu baru masuk giginya gitu. Kayak koplingnya lu angkatnya tuh kecepetan gitu lah. Oh iya. Nah, Ngerti. itu ada aja tuh komplainnya kayak gitu tuh. Itu setelah diselidikin selalu masalahnya gara-gara teridentifikasi pernah pakai Pertamax. Oh jadi itu yang faktornya kalau misalkan lu pakai Pertamax di VW. Iya, itu udah larangan lah, udah nggak boleh lah sama sekali lah kalau pakai Pertamax. Makanya gue juga nggak berani ya pakai Pertamax. Iya sih, mendingan kalau udah diwanti-wanti jangan pakai Pertamax, mending jangan sih. Iya. Daripada nanti bilnya panjang kan. Iya, aduh, sakit pala lagi Iya, kan, harusnya udah nabung-nabung buat naik spek misalnya, buat nge-remap biar bisa ngalahin E36 merah ya. Malah jadi mereka yang 36 deh. Iya, sayangan gue masih E36 merah ini. Kenceng banget itu E36 merah. Standar. Oke. Berarti yang modif di luar sama dalam itu cuma kayak perintilan aja ya? Perintilan aja, nggak ada yang ekstrim banget perubahannya. Jadi masih nyaman lah buat dipakai buat harian. Jadi itu interiornya itu setahu gue ada yang kulit sama yang fabric ya? Kalau nggak salah Polo. Enggak, fabric dia. Oh fabric. Bawaan pabriknya itu selalu yang fabric. Oh. Cuman fabriknya tuh gue nggak tahu ya. Ini bukannya gue sok jual mahal atau gimana atau sok elit. Tapi memang fabriknya itu entah kenapa tuh gue pakai gatel. Oh, oke. Jadi kelamaan nyetir mungkin ada keringat atau gimana. Iya. Gesek-gesek tuh kok gatel jadinya. Mungkin emang dari bahannya mungkin. Dari bahannya betul. Iya. Ini juga interiornya tuh udah diganti. Oh, Pakai diganti. Yang fabric ya, fiber sorry. Oh, fiber. Microfiber dia mereknya. Jadi semuanya tuh full yang fabric tuh diganti-gantiin yang microfiber supaya ya lebih nyaman juga ya. Itu lu ganti di mana tuh? Itu di Pulau Mas. Pulau Mas. Namanya Maestro Jok namanya. Oh, Maestro Jok. Itu di Pulau Mas. Oke. Berarti lu ganti interior satu set semuanya? Satu set semuanya sampai karpet dasar itu semua digantiin juga ya microfiber. Oke. Selain itu lu ada next kira-kira nih, kan lu udah spek kayak gini, apakah lu bakal stay kayak spek kayak gini atau lu ada kayak keinginan kayak mau ganti velg atau apa lagi nggak? Next list sih sebenarnya pengen ganti downpipe ya. Karena oke. ya tadinya kan cupu ya, nggak mau berisik. Lama-lama pas dipakai kok kayaknya nggak ada suara nih mobil gitu. Jadi ya pengen coba lah ganti downpipe dulu. Kalau misalnya lebih enak ya kita pakai lagi, atau misalnya nanti ganti reson lagi atau diubah lagi lah. Sama nextnya tuh paling pengen nyari bumper depan yang GTI sih. Karena itu menurut gue ganteng banget itu yang GTI itu. Dia bedanya jauh banget gak sih bumper depannya itu? Jauh, harus ganti bumpernya. Nggak bisa grill-grillnya gue copotin doang tuh nggak bisa. Oh jadi harus benar-benar satu set semuanya gitu Satu ya? set, iya. Dan itu agak susah sebenarnya cari copotannya di Indo. Nggak tahu kenapa.
Mungkin karena jarang gitu. Karena jarang juga ya. Kalau kayak Innova gitu, Innova Reborn yang sebelum facelift, terus pengen naik ke yang facelift kan banyak banget tuh partsnya. Iya benar. Ini tuh susah banget. Jadi kalau pilihannya kalau nggak lu bayar mahal, gara-gara ada orang yang importin, atau lu impor sendiri gitu. Iya, benar. Oke. Tapi gue mau nanya lagi deh. Lu emang kayak awal tuh emang demen otomotif atau lu suka aja nih sama mobil ini? Emang demen. Gue emang demen otomotif. Oke, Suka lah dari dulu tuh pengen punya mobil ini. Tapi gue mau sekali lagi nih. Kira-kira lu ada tips atau saran nggak buat temen-temen lu kayak yang atau nggak ada orang yang permisa yang mau nonton teman-teman sekalian yang kira-kira mau ngambil VW, kira-kira apa aja yang perlu diperhatiin? Kalau buat ngambil VW yang perlu diperhatiin tuh sebenarnya service record, sama cek dia selalu pakai bensin yang di requirement-nya itu gak, yang tadi itu yang 95 minimal RON-nya. Oke. Jadi kalau service record-nya lengkap, udah pasti kan terjamin ya setiap berapa, ya kelihatan lah historinya itu dia ganti olinya tuh per berapa. Nah itu jadi lebih aman, secure, sama dia dapat yang gue bilang tadi, yang diskon dari si VW-nya kalau seandainya ada yang bermasalah. Bukannya di garansi ya, tapi dia kasih diskon gede. Jadi kayak misalnya mekatronik lu rusak, padahal lu service recordnya di VW gitu. Yeah. Nah mungkin ya ini pikiran gue, VW-nya tuh ngerasa nggak enak gara-gara selama ini service record tapi kok nggak pernah teridentifikasi rusak sama kita gitu. Akhirnya mereka kasih diskon. Mekatronik tuh lumayan mahal soalnya, kayak satu bonggol gini doang gitu, kayak alatnya itu kecil, alatnya paling cuma segini gitu. Itu harganya bisa sampai 30 juta, 50 juta gitu. Tergantung lumayan mobilnya. Juga ya harganya. Lumayan. Nah, kalau lu pakai si diskon dari si VW resminya ini karena lu rajin servis rutinnya, nah dia bisa kasih diskon sampai 50%. Lumayan kan? Lumayan juga sih, bener. Jadi cuman 15 juta. Meskipun itu tuh mahal juga gitu, 15 ya, juta. walaupun mahal tapi setidaknya nggak semahal itu. Iya, nggak semahal itu. Diskon. Sama bensin, sama cek tahunnya. Kalau bisa ambil yang 2015 ke sekarang. Karena randinya itu udah di India, jadi udah lebih aman dia semuanya. Oke. By the way, lu udah makan belum? Belum nih. Lu ada makanan emangnya? Ada sih, kita cemilan. Wih, boleh tuh. Boleh dong. Sorry. Thank you. Kita sambil ngobrol sambil makan-makan Gila. cemilan lah. Enak banget ini di podcast di sini, komplimenterinya banyak. Ya lu biar kita sama-sama nikmatin lah. Kita nggak relax, nggak tegang-tegang amat. Iya. Enak loh di sini, bisa podcast, bisa makan, bisa IQOS. Bener. Ini IQOS nggak mau sponsor nih di sini, IQOS semua kebetulan. Gue pengen nanya lagi, kalau lu kan biasa nih kalau teman-teman gue kan juga ada anak-anak VW nih. Dia tuh kayak kadang abis dari yang Polo biasa bertahap ke Golf. Terus bertahap lagi ke Sirocco. Iya. Itu karena emang pengen yang beda banget atau gimana tuh? Maksudnya kan dari CC kan emang kelihatannya jauh kan ya. Tapi emang sejauh itu kah perbedaannya? Jauh banget. Jauh banget ya? Kenceng banget. Dia meskipun, ini kan VW yang Polo itu kan 1200 turbo. Kalau Golf itu yang TSI-nya itu yang 1400. Benar-benar. Nah, yang itu padahal cuma beda 200 cc, tapi kencangnya jauh banget. Mungkin karena faktor dia twin charge kali ya? Sama ya, sebenarnya sama sih. Ya beda-beda dikit lah. Tapi dari mesinnya tuh mereka tuh kuat banget. Di atasnya itu tarikan atasnya tuh gila banget. Apalagi yang GTI yang 2000. Iya benar sih. Itu kenceng banget itu. Itu salah satu mobil idaman gue juga sih. Gue pengen banget kayak Golf MK6 yang GTI kayak aduh udah ganteng, terus kenceng banget lagi. Iya, sama. Gue juga pengen tuh GTI. Nah, ini juga sebenarnya yang membedakan juga antara yang GTI sama yang TSI itu dari si clutch-nya. Jadi kalau yang ini yang TSI, semua yang TSI kecuali yang Tiguan ya, dia tuh dry clutch. Oh, dry clutch. Dry clutch, jadi dia 7 speed. Oh, kalau yang wet clutch? Kalau yang wet clutch tuh dia 6 speed. Oh. Jadi bedanya di situ. Kalau yang dry tuh infonya katanya nggak direndam oli. Jadinya makanya kenapa kurang kuat karena dia kepanasan di Indonesia. Jadi gampang kepanasan, akhirnya dia rusak dan sebagainya. Nah, sedangkan kalau yang wet clutch tuh sangat kuat karena dia direndam oli. Jadi dia lebih adem lah ibaratnya. Nah, makanya mereka tuh yang GTI itu no problem sama sekali. Mau beli yang 2013, mau yang 2015, bahkan yang Golf MK5 tuh lagi naik daun juga tuh ya, yang GTI. Iya bener-bener. Dia harganya kurang lebih hampir sama kayak MK6. Iya, hampir sama. Iya.
dengan power yang segede gitu kayak ya lu dapet GTI bro gitu. Iya, makanya ngapain lu ngapain bener. DSi gitu. Fun-nya juga dapat banget Fun-nya kan. dapat juga hampir Iya. sama. Oke. Tapi gue pengen nanya juga kayak kan yang 1,4 itu lebih rentan, kayak lebih gampang bisa dibilang rusak atau jebol gitu ya. Iya. Terus ada juga temen gue kayak kalau misalkan kalau lagi macet-macetan itu emang harus dipindah ke manual gitu ya. Iya, betul. Itu karena biar Jadi- nggak diganti cepat atau gimana tuh? Jadi si DSG ini tuh sebenarnya bisa dibilang rada bego. Nah, dia kalau di macet-macetan, dia malah dia tuh ganti giginya tuh antara 1 ke 2 tuh cepet banget. Jadi nggak nyampe 2000 RPM tuh dia udah bisa ganti. Kayak Oke. misalnya nih tadi kayak parkir di sini aja kan maju mundur dikit. Mm-mm. Dia tuh bisa ganti 1-2 gitu kalau nggak manual. Nah, apalagi kalau di macet, kayak ntar lu jalan dikit terus ngerem lagi, terus ntar lu jalan dikit lu ngerem lagi. Nah, makanya Berarti dia kenapa kayak harus dimasukin ke manual gitu. jadi biar kayak kalau misalkan di Matic dia langsung cepet banget gantinya gitu Cepet banget gantinya. ya. Under 2000. Under 2000, lu lepas gas aja, lu nggak ngegas nih, lu cuman lepas aja mobilnya. Dia dari 1 bisa naik ke 2, cepet banget. Jadinya ya lu masukin ke manual biar dia kekunci. Kalau macet-macetan lu udah gigi 1 aja terus. Nah, Jadi itu kita juga yang tips ngandelin juga. semuanya gitu ya. Iya, jadi itu juga tips juga salah satunya buat ngerawat si DSG ini gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu maksudnya kayak ada pilihan lain kah? Kayak harus diapain dulu transmisinya biar kalau kita macet-macet nggak perlu kayak manual dulu. Kalau di tetap deh kayak dia tetap satunya di atas 2000 Itu ada yang namanya tuh transmission tune. transmission tune. Jadi ada beberapa otak lah di mobil ini. Infonya tuh katanya ada otak di speedometer, otaknya tuh ada di ECU sama di transmisi. Jadi kalau seandainya mobil ini kebanjiran nih, amit-amit, kebanjiran atau misalnya lu ganti speedometer. Nah, itu kan berarti salah satu otak dia kan ada yang keambil nih atau ada yang rusak. Nah, dia masih bisa nge-synchronize ke otak yang lainnya yang dia baca. Jadi seringkali tuh kalau misalnya dia ganti speedometer, karena kan kebanyakan tuh orang-orang ganti speedometer ya biar Ya. lebih kelihatan modern. Benar. Nah, kilometernya tuh odometernya tuh nggak ngereset dia. Jadi odometernya tuh tetap real yang ada di mobil itu, karena dia udah ngambil ke ECU yang salah satu ECU yang ada di dalam mobil ini. Nah, tipsnya juga kalau seandainya lu pengen ya lu males misalnya nih, lu males banget nih namanya masukin manual, lu pengen di D, tapi D-nya itu gigi satunya bisa sampai 2000. Nah, iya. Lu transmission tune aja. Oh, dengan cara itu berarti bisa gitu. Bisa, dia jadi lebih pinter kayak disekolahin lah si DSG-nya itu. Supaya dia tahu kalau misalnya dia ganti giginya itu bisa lebih cepat juga. Ini lebih cepat dalam hal maksudnya dari misalnya lu gaspol gitu terus ganti 1 ke 2-nya itu nggak ada delay sama sekali. Itu dia gara-gara DSG tune itu. DSG tune, DSG flash, sama dia ganti RPM di bawahnya itu di bawah 2000. Di bawah Jadi- 2000. Jadi gigi 1 lu lepas gas aja kan dia nggak mungkin lah nyampe 2000 Iya, gasnya. Dia tetap di gigi 1 jadinya. Oke. Begitu. Berarti ya bisa disimpulkan kalau ngerawat VW itu nggak susah-susah amat asal lu rajin. Nggak susah kok, nggak susah aman. Cuman ya kalau dapat barangnya Amsyong atau lagi Amsyong kebanjiran gitu ya, ngebetulinnya tuh mahal pastinya. Bener. Karena ya spare partnya susah di sini, harus lu impor gitu. Oh, berarti spare partnya kalau misalkan kayak gitu berarti harus perlu inden dulu ya? Harus inden dulu. Dia biasanya kalau VW ini tuh VW Indonesia tuh indennya tuh dari yang Singapura. Oke. Jadi sesimpel ini deh, head unit di dalam ini udah diganti juga. Udah diganti. Jadi ada Apple CarPlay-nya. Oh, sebelumnya itu nggak ada Apple CarPlay? Sebelum nggak ada. Nah, jadi yang bawaannya sama yang kan ini dulu bawaan. Cuman kan gue ngambil second. Nah, pas gue ngambil second itu yang diganti tuh satu-satunya yang diganti, yang dimodif itu cuman head unit. Oke. Supaya ada kamera belakang. Tadinya tuh bawaannya tuh nggak ada kamera belakang. Nah, ini udah ada kamera belakang gara-gara ganti head unit juga. Nah, kocaknya yang pemilik sebelumnya itu si head unit bawaannya itu nggak disimpan sama dia. Oh. Jadi pas pesen sama si orang VW-nya ini, sama dealer resminya ini, si sales ini nanya, bos mau head unit bawaannya nggak? Kalau nggak mau, saya bantu jualin gitu. Akhirnya dia juga mikir kayak, ya gue nggak bakal ganti head unit standar juga karena jelek. Ya, benar. Akhirnya dijual sama dia. Nah,
gue nggak tahu dijualnya berapa. Tapi gue nggak suka pas gue megang barang secondnya ini, gue nggak suka nih sama head unit bawaannya karena nggak ada Apple CarPlay-nya. Nah, akhirnya gue tanya lah ke VW karena antara yang tadi kalau nggak lu beli di reseller orang importir atau lu beli di VW resmi atau lu impor sendiri. Nah, gue tanya ke VW resmi head unit yang bawaannya tuh bisa ada stok gak? Dia bilang nggak ada, harus inden, gue harus pesan dulu katanya dari Singapura. Gue tanya dong berapa ya, lu budget head unit berapa sih? 5 juta, bener. 6 juta ya udah bagus banget gitu. Benar. Gue tanya bawaannya aja berapa gitu. Dia ngeluarin invoice itu 10 jutaan. 10 jutaan. 10 jutaan. Buat yang nggak support buat head unit yang nggak support kamera belakang sama Apple CarPlay. Iya. Kayak mahal banget anjing, mending gue cari Bener sih. Cari yang lain gitu. Mendingan yang cari yang bisa Apple CarPlay juga kan, lebih fungsi. Betul. Akhirnya ketemu ada yang ini namanya RCD 360. Jadi RCD 360 ini bisa Apple CarPlay sekaligus support si kamera belakang ini. Seperti itu. Jadinya looks-nya tuh masih looks OEM banget. Iya, benar-benar. Tapi dalamnya udah ada Apple CarPlay-nya, itu bantu banget sih buat sekarang. Tapi emang itu berarti emang orisinil dari VW-nya berarti kan emang? Atau gimana? Emang VW ada jual juga atau aftermarket gitu? Sebenarnya jatuhnya aftermarket ya. Dia Cina sih soalnya. Dia dari Cina brandnya. Tapi fiturnya sama looks-nya itu benar-benar pure sama kayak yang VW resminya. Nah, itu juga salah satunya tuh. Tadi kalau misalnya lu beli VW yang 2018, 2019 ke atas, dia udah dapat yang RCD 360 ini. Udah ada Apple CarPlay. Jadi berarti per tahunnya itu ada yang dapat, ada yang enggak ada gitu ya? Ada yang dapat, ada yang enggak, iya. Makanya harus diperhatiin tuh. Kayak lu kalau mau ngambil, misalnya mau ngambil Polo gitu tahun-tahun sekarang 2024, lu lihat dulu kayak tiap tahunnya tuh ada perubahan atau enggak. Nah, lu list lah perubahannya apa aja, yang lu butuhin apa. Nah, lu tinggal milah-milah kayak mana yang bisa lu tambahin sendiri, mana yang enggak. Kayak misalnya lu demen sama lu bakal pakai cruise control sering gitu. Nah, lu ambil yang cruise control karena lu nggak bisa nambahin cruise control di sini gitu. Atau lu perlu handrest yang tengah gitu kayak gua gitu. Makanya gue jadi ngambil yang ini gitu. Bener-bener, berarti ya balik lagi ke kegunaan teman-teman sih, kebutuhan teman-teman. Jadi kalau misalkan mau yang ada Apple CarPlay juga tahun berapa tadi? Tahun 2018 2019 tuh ada Apple CarPlay-nya. Ada juga yang kalau misalkan lebih pengen banyak AC, berarti ya tahunnya yang sebelum itu. Tapi nggak dapet yang Apple CarPlay gitu ya. Nggak dapet, iya. Berarti ya balik lagi kebutuhan. Kebutuhan lagi, betul. Oke. Oh ya, by the way tadi kan lu habis nyuci di DNP ya? Iya. Drive and Protect. Kira-kira gimana hasilnya? Gue puas sih sebenarnya di DNP. Jadi itu salah satu langganan tempat cuci mobil gue juga. Karena harganya menurut gue buat premium car wash itu reasonable banget. Kayak buat small car, ini Polo kan masuknya small car. Iya, benar. Lu dapat harga 90.000 gitu. Ya. Gimana lagi premium car wash 90.000. Benar. Dia juga kalau di Drive and Protect kan juga detail banget kan detail banget. Jadi hasilnya juga puas juga setiap kali nyuci di situ. Bener-bener dia juga ada kayak detailing. PPF juga kalau nggak salah bisa PPF aja. ada bisa coating juga, atau yang kayak perintilan lu mau engine bay quick detailing ya, gitu bisa juga. Harganya semua reasonable lah di situ. Ya pokoknya harganya nggak terlalu mahal lah. Oke, budgetnya. Oke deh. Oke, ada kata-kata terakhir atau apa kah? Nggak ada sih ya. Paling kalau misalnya pengen coba mobil Jerman atau mobil Eropa, ini sih buat gue recommended banget. Karena jujur gue puas banget. Di antara mobil gue lain di rumah, gue paling demen sebenarnya yang ini. Gitu. Soalnya juga fun terus irit kan. Fun, irit banget. Terus kenceng juga. Ya, kayak lu dapet mobil kenceng dan irit itu nggak ada lagi lah pilihannya. Bener. Pengganti gue nggak ada selain ini gitu. Kalau mau naik ke yang lain tuh udah pasti boros banget semuanya. Bener sih. Tapi dengan lu dapat bensin segitu ya powernya juga oke banget. Powernya gitu. oke, cukup, lebih dari cukup. Ya tadi itu gue bisa ngedayung Honda City, hatchback yang up carbon itu tuh. Iya, tuh. benar. Walaupun masih bisa dibilang mesinnya standar. Iya. ECU-nya standar ini, benar-benar standar. Cuma modal knalpot. Aja. Iya. Oke deh. Oh gitu. Sekian dulu dari kita kali ya. Thank you banget udah mau datang ke podcast kita. Thank you. Buat teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, boleh silakan ya. Thank you. Bye-bye.
Dirty fans, need a car, turn to the killers, they watch